Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin waslih ahwalahum wafriq alaihim sabra wa sabit aqdamahum. Amma ba'du. Ayol ikhwah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya senantiasa kita dahului perjumpaan kita khususnya pada malam yang penuh barokah ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memuji akan kebesaran serta keagungan Allah. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang mudah-mudahan Allah ridhai, dalam kondisi yang terbaik tentunya. Tidak lepas dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam agama Allah, istiqomah dalam ketaatan, serta dengan wujud kita mencintai Allah serta konsisten terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa loyalitas mahabbah, berkuduah kepada utusannya, kepada panutan kita semua yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirnya kita di sini mudah-mudahan ini adalah perjuangan kita dalam menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Hadirnya kita di sini dalam bentuk cinta kita kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu perihnya, begitu sabarnya Rasulullah memperjuangkan agama Islam, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, sampai kita rasakan wasilahnya dari alaihi salatu wassalam. Saat ini kita tidak berada di dalam jalan kesesatan, kita berada di dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkat perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagai wujud rasa syukur kita, kita senantiasa gigih dan juga harus berjuang dalam mempelajari agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jamaah, tentunya kita dipertemukan juga di dalam kondisi yang paling baik di antara yang terbaik, yaitu di dalam taqarrub kepada Allah melalui thalabul ilmi, melalui mengaji, kita tafaquh fiddin, ya, terlebih kita mempelajari suatu keyakinan kita yang benar, meniti jalan yang lurus, yang hak di dalam berakidah, di dalam beragama, di dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita akan mencoba melanjutkan pembahasan kita terkait permasalahan fondasi keimanan, usuluddin atau pokok-pokok agama, yang mudah-mudahan ini adalah jalan bagi kita, wasilah bagi kita untuk beragama yang benar, meniti manhaj agama yang sahih juga. Sehingga ketika keimanan ini benar, akidah ini lurus,
beragama pun sesuai dengan petunjuk yang benar, itu adalah jalan terbesar keselamatan dunia bahkan nanti di akhirat kelak. Setelah kita mempelajari bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam i'tiqad ini, akidah ar-Raziyain tentang berpisahnya Allah, artinya tidak bersatunya Allah dalam zat dengan manusia. Ketika Allah mensifati dirinya berada di arsy, ya, di atas arsy, sehingga itu terpisah dari makhluknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di ruang lingkup makhluk, hatta itu malaikat sekalipun. Telah kita lewati bagaimana pendalilannya, baik dari Quran ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta paparan para ulama. Dan para ulama mengatakan ini adalah sifat yang besar bagi Allah, dan tentunya banyak pihak-pihak yang tidak menerima dari sifat ini. Sehingga jamaah, dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang kita pahami dan mudah-mudahan bermanfaat, faedah serta selamat, kita meyakini ya dengan sebenarnya tentang sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan melanjutkan poin-poin dari akidah ar-Raziyain ini, sarah usul sunnah wa i'tiqaduddin, tentang pembahasan ru'ya atau pembahasan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat ya pada hari kiamat atau di akhirat nanti. Penulis mengatakan wallahu tabaraka wa taala yura fil akhirah, dan Allah tabaraka wa taala dilihat nanti di akhirat. Wa yarahu ahlul jannah bi absarihim, dan juga penduduk surga itu melihat Allah dengan mata-mata mereka. Wa yasma'una kalamahu kaifa syaa wa kama syaa, dan penduduk surga mendengar ucapan Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jamaah, pada pembahasan malam ini kita fokuskan tentang ru'yatullah, ya, melihat Allah nanti pada hari kiamat atau pada akhirat. Adapun tentang pembahasan tentang kalam itu sudah dititik beratkan pada pembahasan Al-Qur'an. Kalau kita membahas Al-Qur'an pasti di situ masuk sifat kalam jamaah, tidak bisa dipisahkan. Sehingga fokus kita bagaimana ru'yatul mu'minin li rabbihim. Orang-orang beriman nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Inilah salah satu dari inti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah yang benar, dan ini ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah nanti bisa dilihat di akhirat dengan mata jamaah, ya, dengan mata. Hal yang sama dengan pembahasan sebelumnya bahwa penetapan Allah bisa dilihat kelak di akhirat ini mahalun niza jamaah, bahkan istadda fihan niza. Pihak-pihak yang tidak pro juga banyak, ya, bahkan kuat sekali. Ya kalau kita katakan logikanya masa Tuhan bisa dilihat? Nah ini masalahnya di situ. Sehingga bagaimana nanti Allah bisa dilihat, sifat tinggi bagi Allah, sifat istawa atau bersemayamnya Allah, ini salah satu inti-inti akidah Ahlussunnah yang besar, yang membedakan nantinya akidah Ahlussunnah dengan selainnya. Ketika Allah dilihat di akhirat, Allah disifati tinggi dan Allah istiwa bersemayam, ketika menetapkan sifat ini insya Allah jamaah itu adalah Ahlussunnah. Adapun ketika salah satunya tidak ditetapkan, maka ya bisa keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sekali lagi, orang-orang beriman yang berakidah dengan benar itu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ya bisa dilihat dengan mata jamaah. Adapun di dalam pembahasan lain ya mengacu dari
compare referensi ke referensi yang lainnya tanpa kaifiyah jamaah. Artinya apa? Jadi nggak ada kaifiyahnya, dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih melihat Allah itu tidak ada pembahasannya. Jadi bisa dilihat oleh mata, hanya saja bagaimana kaifiyahnya, deskripsinya itu dikembalikan tafwid kepada ilmu serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mempunyai beberapa pendalilan jelas ya. Yang pertama jamaah, ini penting untuk kita semua, ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri jamaah, melihat kepada Tuhan mereka. Nah, perhatikan. Jadi di sini nazar atau melihat ini digandeng dengan huruf ila. Ya, kalau digandeng dengan huruf ila, maka secara gramatika bahasa Arab itu melihat dengan mata. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ada nazara plus ila, melihat dengan mata. Ada lagi yang sifatnya nazara plus pi. Pi berarti artinya membahas, zorpiyah. Misalnya nazartu fil kitab, artinya saya membahas suatu kitab. Kalau dengan ila berarti muta'adinya melewati dengan ila, maka nazar ini ialah melihat dengan mata. Jelas. Maka pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala itu gamblang sekali. Nanti pada suatu hari wajah-wajah berseri melihat Tuhannya, ya, Tuhan mereka. Pendalilan yang kedua dalam surat Qaf ayat 35. Allah Ta'ala mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan bagi mereka penduduk surga jamaah, apa yang mereka inginkan di dalam surga tersebut, dan kami memiliki tambahan. Nah, tambahan di sini para ulama tafsir mengatakan an-nazar ila wajhillahil karim. Tambahan berupa kenikmatan tersebut adalah melihat wajah Allah yang mulia. Makanya penduduk surga ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, atau manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka itu sudah sebesar-besarnya nikmat. Ternyata masih ada nikmat yang paling tinggi di surga selain itu. Artinya selain orang ketika masuk surga kan udah beres, berarti tercapai cita-cita besarnya. Tapi masih ada nikmat yang lebih tinggi dari itu, nikmat yang lebih besar. Bahkan ini puncak-puncak kesempurnaan nikmat tersebut, yaitu apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita nggak bisa cerna dengan logika ini jamaah. Ya, kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Sehingga ketika melihat wajah Allah di surga itu penduduk surga lupa nikmat-nikmat sebelumnya. Insyaallah ya. Coba. Kita nggak bisa cerna ini, memandang wajah Allah tersebut. Kemudian dalil yang ketiga dalam surat Yunus ayat 26. Jadi nikmat di surga itu bukan banyak bidadari ya Kang Ahmad. Iya. Yang banyak bidadari gitu nggak rilis. Iyalah. Kayaknya di dunia nggak tercapai ya di akhirat atau di surga gitu kan. Ya enggak. Insya Allah kita ketemu istri nanti di surga, ya reuni kembali, wah ribut, wah, aduh gitu kan, si AA enak loba gitu kan, bidadarina harimnya, nggak akan ribut jamaah. Kenapa? Karena sebelum masuk surga itu manusia dibersihkan, dikontoroh ya sifat hasad dan dengkinya, udah damai. Ribut itu ketika di dunia, wah itu ribut jelas. Di surga enggak jamaah. Jadi kenikmatan itu bukan dikelilingi bidadari, enggak. Kenikmatan yang tertinggi itu, walaupun itu memang kenikmatan besar ya, bahkan paling sibuk penduduk surga itu kan ditafsirkan memecah keperawanan bidadari itu. Coba sibuknya ahli surga itu memecah keperawanan bidadari. Bahkan Al-Ghazali mengatakan dengan sanad yang bagus
itu berhubungan suami istri bisa 100 kali jamaah di surga, ya, karena kekuatannya. Di dunia ya tahu sendiri kan. Maka ini bukan puncak kenikmatan, tapi bagaimana bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kemudian dalil yang ketiga dalam surat Yunus ayat 26, Allah taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik maka ada tambahan. Tambahannya apa? Langsung ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Muslim, an-nazari ila rabbihim. Bagaimana Rasulullah langsung jamaah yang menafsirkan, coba. Tidak ada lagi penafsir yang terbaik, ya udah Rasulullah yang paham bagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, yakni memandang kepada Tuhan mereka. Rasulullah yang ngomong jamaah. Bukan ulama lagi, bukan imam-imam lagi, tapi langsung yang menafsirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pendalilan yang keempat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah Ta'ala mengatakan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali sesungguhnya ya mereka pada hari tersebut tertutup pandangan mereka dari melihat Tuhan mereka. Ini keadaan dari orang munafik. Jadi di sini ada 3 golongan. Orang beriman akan melihat Allah nanti di akhirat, tepatnya di arasatul qiyamah, ketika di mahsyar. Orang beriman akan melihat Allah. Orang kafir enggak, inilah dalilnya, ya. Dan juga orang munafik melihat Allah tapi tertutup lagi. Nah, begitu, karena kemunafikannya. Tapi di sini orang kafir, ya, yakni al-kafarah, tertutup. Tapi orang munafik melihat kemudian tertutup lagi. Tapi orang beriman bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Imam Syafi'i berdalil, ya. Berdalil Imam Syafi'i ini jamaah bahwa dengan ayat ini penetapan adanya orang-orang beriman melihat pada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. Kita beralih kepada pendalilan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang berkaitan dengan masalah melihat Allah itu derajatnya mutawatir. Kalau dalam istilah ilmu hadis, mutawatir ini diriwayatkannya banyak, tobakot atau tingkatannya banyak sehingga enggak bisa orang berdusta jamaah. Kalau mutawatir ini enggak ada pihak-pihak yang bisa berdusta, kecuali kalau hadis ahad memang ya masih bisa berpotensi itu lemah, harus diteliti kembali untuk menghukumi hadis ahad itu sahih, hasan atau dhaifnya. Tapi kalau mutawatir sudah itu sahih jamaah, dan derajatnya mutawatir berkaitan dengan melihat Allah kelak di akhirat. Bahkan Imam Ibnul Qayyim ya di dalam bukunya kan ada ya, kalau kita terjemahkan bertamasya ke surga, itu bukunya Imam Ibnul Qayyim. Kalau buku aslinya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, beliau mengatakan sampai pendalilan sebanyak 30 berkaitan dengan hadis tersebut. Di antaranya jamaah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas ya, Imam Bukhari. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kita nanti kelak pada hari kiamat? Faqala, maka Nabi kita menjawab, hal tudarruna fil qamari lailatal badri? Apakah kalian sulit melihat bulan purnama pada malam hari? Sulit enggak? Enggak ya? Kalau la ya Rasulullah, enggak. Kami bisa tentunya melihat bulan purnama pada malam hari. Kemudian Rasulullah mengatakan kembali, fahal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun? Apakah jelas bagi kalian ya melihat matahari tanpa dihalangi oleh awan? Qalu la ya Rasulullah. Juga sahabat berkata tidak ya Rasulullah. Artinya jelas. Nabi berkata kembali, innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian nanti seperti demikian. Artinya tasbih di sini cara melihat, ya, bukan menyamakan, bukan. Jadi kita melihat Allah nanti kelak di hari akhirat
itu sebagaimana kita melihat bulan pada malam hari. Nah itu, tasbihnya ini cara melihat, bukan tasbih yang dilihat, ya. Berarti Allah seperti bulan, bukan itu. Dalil yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh masih Imam Bukhari dari Jarir bin Abdillah. Nabi SAW ketika melihat bulan purnama pada malam ke-14, beliau berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak akan terhalangi di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Kemudian yang ketiga, pendalilan dari hadis Nabi riwayat masih Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi SAW bersabda, jannatani min fiddatin, dua surga dari perak, aniyatuhuma wa ma fiha, dan juga bagaimana bejana dan perabotnya yang ada di dalamnya pun dari emas. Kemudian an yanzuru ila rabbihim, mereka melihat kepada Tuhan mereka di surga Aden tersebut. Jelas ya maaf, penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita semua pendalilan dari Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang menetapkan tentang penetapan akidah yang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat pada yaumul akhir, di akhirat kelak. Adapun mahalnya tadi sudah dijelaskan. Jadi bagaimana tempatnya? Yang pertama ketika di mahsyar, urasatul yaumil qiyamah. Yang kedua nanti di surga. Sehingga dalam hal ini dipastikan jamaah bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh seseorang ketika masih di dunia. Tidak bisa, jelas ya. Lihat bagaimana kisah Nabi Musa pun ingin melihat Allah, nggak bisa ketika masih di dunia, nggak bisa jamaah. Pecah itu kan gunung. Adapun perbedaan ulama Ahlus Sunnah itu ketika Nabi kita dimi'rajkan. Nah di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya mungkin perbedaannya nggak sampai meruncing ya. Ini hanya perbedaan yang sifatnya bukan di dalam ranah bukan di dalam keluar atau enggak dari akidah Ahlus Sunnah. Tapi mana yang kita pilih? Jadi tetap Ahlussunnah bersepakat bahwasanya Allah tidak bisa dilihat ketika di dunia, di bumi. Berbeda pendapat ketika malam di mana Rasulullah dimi'rajkan. Pendapat yang pertama, Rasulullah benar-benar melihat Allah dengan mata kepalanya. Tuh pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Rasulullah melihat Allah dengan mata hatinya. Cahaya. Nah inilah yang paling benar. Berarti yang kedua ya. Jadi enggak ketika melihat Allah dengan mata kepalanya berarti itu kita tinggalkan. Pendapat yang kedua lah, Allah dilihat oleh Rasulullah dengan mata hatinya. Ini didasari oleh beberapa riwayat, diantaranya di dalam hadis Imam Bukhari, pengabaran dari Aisyah bahwasanya ada yang bertanya kepada Aisyah yaitu Masruq, hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Muhammad melihat Tuhannya? Apa jawaban Aisyah? Man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzaba. Siapa yang menceritakan kepada Anda bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, telah dusta dia. Ini pengabaran dari Aisyah. Kemudian yang kedua, hadis yang masih riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar. Ketika Nabi SAW ditanya, hal ra'aita rabbak, Anda pernah melihat Tuhan, pernah melihat Allah? Nurun anna arahu, cahaya yang saya lihat. Tuh, maksudnya enggak melihat. Artinya cahaya yang jadi hijab. Kenapa? Karena cahaya tersebut menghijab dari pandangan Rasulullah SAW ketika di Mi'raj, ya. Pada malam Rasulullah dimi'rajkan. Kemudian selanjutnya di dalam keterangan riwayat Imam Muslim dari Abu Musa
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya rada panjangan sedikit. Innallaha azza wa jalla yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, dan memang tidak benar Allah itu tidur. Yahfidul qista wa yarfa'u. Allah menurunkan timbangan dan juga mengangkatnya. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, di mana dinaikkan kepada Allah amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahari qabla amalil lail, dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabuhun nur, penghalangnya adalah cahaya. Dan dalam riwayat lain an-nar atau api. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilahi basarahu min khalqi. Seandainya Allah menyingkap itu hijabnya jamaah, maka keagungan wajah Allah akan menghancurkan makhluk yang melihatnya. Seperti itu. Ya, makanya lihat kisah Nabi Musa. Hancur itu kan bukit, ya bukit Tursina jamaah. Saking agungnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini Rasulullah masuk di dalam keumuman makhluknya. Jadi makhluk apapun yang melihat keagungan wajah Allah itu akan hancur, terbakar. Yang shawab, yang benar oleh para muhakkik, ya, oleh para peneliti dari kalangan para ulama, Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj, akan tetapi Rasulullah mendengar ucapan Allah di balik hijab, di balik penghalang tersebut tanpa adanya wasithah atau perantara. Begitu ya, terkait perbedaan para ulama ketika Rasulullah di-mi'rajkan. Adapun pendapat ulama yang lain yang melihat Allah ya ketika Mi'raj diusung oleh Imam Nawawi, oleh Imam Qurtubi dan jamaah yang lainnya. Tapi itu pun di counter attack ya, dibantah lagi oleh ulama-ulama yang memang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang kita ambil? Pendapat yang kedua jamaah. Artinya Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam Mi'raj tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena melihat Allah itu mustahil ketika di dunia. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk melihat zat Allah tersebut. Rabbi arini anzur ilaika. Tuhanku, tunjukkan kepadaku aku bisa melihatmu. Tuh, permintaan Nabi Musa jamaah. Kata Allah dijawab, lan tarani. Sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat saya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hulasahnya, ringkasnya, bahwasanya tidak ada seseorang yang bisa melihat Allah di dunia. Ya, kalau ada yang mengklaim, wah berarti kan fatal sekali. Seperti Mama Gufron kan, tahu nggak Mama Gufron? Saya 10 tahun belajar sama Allah. Coba itu gimana? Belajar bahasa semut, terus belajar bahasa bidadari 10 tahun itu sama Allah. Kita nggak bisa bayangkan itu ya, bagaimana coba cara belajarnya. Apakah memang duduk bareng? Ya kan bingung gitu kita kan. Jangan dibuat bingung, jangan gitu kan. Itu ya udah, orang ini bermasalah aja. Sekalipun Nabi ya, Mak Gufron kan bukan siapa-siapa. Nabi saja enggak, apalagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita beralih kepada pembahasan bagaimana di luar keyakinan Ahlussunnah. Kita pelajari ada 3 besar ya sekte, diantaranya Jahmiyah. Udah pasti kalau Jahmiyah mah mengingkari ya totalitas sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah, mereka mentakwil jamaah. Mu'tazilah ini menafsirkan ru'yah atau melihat Allah itu dengan ilmu. Jadi enggak dengan apa? Dengan mata, tapi dengan ilmu. Itu penafsiran dari Mu'tazilah, dan ini fatal, enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan juga tidak sesuai dengan penafsiran dari Nabi dan juga
pengajaran kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Asy'ariyah, nah ini ya, atau yang lebih kita kenal dengan Asy'ari, mereka menetapkan jamaah tentang melihat Allah di akhirat, tetapi mereka mengingkari adanya jihah, arah. Ya inilah jihah ini model pemahaman di luar Ahlus Sunnah di dalam memahami sifat Allah, dan itu nggak baik, ya nggak baik aja. Jihah, mau itu atas, kanan, kiri, samping, bawah, belakang, nggak ada istilahnya. Allah tersucikan dari arah yang 6 tersebut, karena yang memiliki arah atau jihah adalah makhluk jamaah. Itu perkataan benar, cuma perlu dirinci kembali. Al-Allamah Fauzan beliau merincikan tentang perkataan at-tahawiyah benar, cuma tentang masalah arah ini ada yang memang suatu arah itu Allah memuliakan dirinya, mensifatkan dirinya dengan apa? Dengan al-ulu, tinggi. Nah itu ya, tinggi artinya di atas. Nanti ada kita bawakan hadisnya terkait ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Asy'ariyah atau Asy'ari mereka mengatakan Allah dilihat tapi tidak adanya arah, begitu. Tidak adanya ya komponen-komponen, bagaimana belakang, depan, atas, bawah, seperti itu. Jadi kalau kita katakan apakah dilihat dari bawah, kata Asy'ariyah tidak, dari kanan tidak, dari kiri tidak, dari depan tidak, dari belakang tidak. Kalau gitu bagaimana? Jadi kata para ulama ini sama saja. Apa sama sajanya? Ya iya, sama saja dengan ya kayak gitu. Selain mereka jamaah seakan-akan udah menafikan adanya ru'yah tadi, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Raji pun kalau begitu mereka ini ya sama dengan Mu'tazilah dalam mengingkari sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah, dan juga sifat jihah, arah dari tinggi tersebut. Makanya Ahlussunnah menetapkan adanya ru'yah, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, Mu'tazilah dan Jahmiyah mengingkari adanya ru'yah tersebut, melihat Allah nanti pada hari akhirat. Adapun Asy'ariyah atau Asy'ari menetapkan adanya melihat Allah, cuma mereka menafikan adanya arah tersebut. Intinya sama saja gitu ya, intinya sama saja. Kalau kita katakan ayam kotok, enak gitu kan ya, ayam itu kotok jamaah, bener enggak? Iya enggak? Kotok ayam itu juga ya, nantinya arahnya begitulah. Maka mudah-mudahan insya Allah kita berjalan di atas pemahaman ini sebagaimana ya Allah berikan hidayah kepada kita semua, yaitu kepada Ahlus Sunnah, bahwasanya Allah nanti dilihat pada hari kiamat dari atas mereka. Berarti ini jihahnya di mana? Atas, karena Allah disifati demikian. Apa keterangannya jamaah? Dalam hadis Imam Ibnu Majah ada ya. Intinya ada keterangan yang memang hadis tersebut mengatakan demikian. Nabi kita mengatakan, baina ahlul jannati fi na'imihim, ketika ahlus surga berada dalam kenikmatan mereka, izzata'a lahum nurun, ketika bagi mereka cahaya ini bersinar, farafa'u ru'usahum, maka mereka mengangkat kepala-kepala mereka, fa idzar rabb, ternyata ada Rabb, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, qad asyrafa alaihi min fawqihim, itu Allah berada di atas mereka. Faqala, Allah Ta'ala mengatakan, assalamualaikum ya ahlal jannah, assalamualaikum wahai ahlu surga. Qala wa zalika qaulullah, demikianlah firman Allah dalam surat Yasin ayat 58, salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah begitu, berarti ada di atas jamaah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai tambahannya, ini saya bawakan dari compare dari akidah at-tahawiyah ya, sarah dari Syekh Nasir Al-Barak. Di antaranya tentu yang tadi kita singgung di Urusatul Qiyamah,
mahalnya Allah nanti dilihat oleh orang beriman dan nanti juga di surga. Lalu sebagai poin tambahannya jamaah tentang dalam hadis tadi kita katakan tasbih, penyerupaan melihatnya orang beriman kepada Allah itu dengan melihat matahari atau bulan. Lihat, musyabbah wal musyabbah bih itu ru'yah. Jadi yang disamakan itu melihatnya, bukan objek yang dilihat. Karena ada nantinya berpedoman salah kaprah dalam hadis tersebut. Maka di sini kurang lebih ada 3 poin. Bahwasanya melihat Allah itu ru'yahnya basariyah, melihat dengan mata, bukan ilmiah dengan ilmu. Ya, dengan ilmu bukan. Yang kedua, bahwasanya nanti orang-orang beriman melihat Allah fil ulu, di atas, berarti di arah atas tersebut, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang beriman melihat Allah tanpa ihatah, jadi tanpa mencakup, nggak bisa. Itu zat Allah jamaah. Bahkan Allah dan ilmunya yang mencakup kita semua. Makanya di sini tidak adanya deskripsi bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi seperti melihat matahari dan bulan itu keadaannya, bukan deskripsinya bagaimana nanti orang beriman bisa melihat Allah. Itu dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi ya, Asy'ariyah tidak dilihat karena jihahnya tadi, berarti sama saja. Ya, sama saja seperti Mu'tazilah dan juga Jahmiyah. Kaifiyahnya dijelaskan di dalam At-Tahawiyah, itu ala ma aradallahu wa alimah, kembali kepada kehendak dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentakwilnya, ya, itu kembali kepada ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita jamaah mudah-mudahan ya kita digolongkan oleh Allah golongan yang bisa menikmati puncak dari kenikmatan di surga tersebut, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup ya jamaah, karena sebentar lagi masuk waktu Isya. Atau barangkali ada penjelasan lebih ya, faedah lebih dari pertanyaan, ya silakan kalau ada, langsung saja. Silakan jamaah kalau ada terkait pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti di kesempatan setelahnya insya Allah kita masuk pada poin tentang surga dan neraka ya. Baik jamaah, cukup ya. Mudah-mudahan senantiasa ini menjadi keyakinan kita semua. Walaupun kalau berbicara masalah firaq ya, ada sekte-sekte ya yang sepertinya tidak menerima gitu tentang orang-orang beriman nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya semoga dengan akidah ini menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan dan Allah anugerahi kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kelak di akhirat, ketika kenikmatan itu di surga dan puncak kenikmatannya memandang wajahnya yang mulia. Allahu ta'ala alam. Nasallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pengajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.